Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau mempresentasikan tentang analisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce dengan studi kasus yaitu komplain produk rusak di Shopee. Dengan saya, Naura Raya Rosa Pambudi, Saya Salsabila Ramadina. yaitu latar belakang digital memudahkan masyarakat dalam berbelanja. Namun, kemudahan ini tidak selalu diiringi dengan perlindungan hukum yang memadai. Banyak konsumen yang mengalami kerugian karena barang rusak, tidak sesuai, ataupun klaim garansi yang dipersulit. Salah satu contoh nyata adalah kasus yang dimuat di media konsumen pada Oktober 2024, di mana seorang pengguna mengajukan 3 klaim kerusakan barang ke Shopee dengan bukti serupa, tetapi mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dan kurangnya transparansi dalam penanganan komplain oleh pelaku usaha. Melalui kasus ini, kami ingin menganalisis bagaimana perlindungan hukum konsumen. Rumusan masalah yang pertama, apa masalah hukum yang timbul dalam kasus ini? Yang kedua, apa saja undang-undang dan pasal yang dilanggar? Lalu yang terakhir, bagaimana penyelesaian hukum yang dapat dilakukan? Lalu untuk tujuan penulisan, yang pertama menggambarkan perlindungan hukum yang seharusnya didapat oleh konsumen, lalu yang kedua menganalisis undang-undang yang berlaku dalam kasus ini, lalu yang ketiga memberikan solusi hukum baik litigasi maupun non-litigasi. Untuk kronologi, yang pertama, pada pesanan nomor 2410107X7NTR14, ia menerima produk iPad case acrylic dark green dalam kondisi rusak. Ia langsung mengajukan komplain disertai video unboxing yang menunjukkan kerusakan pada produk. Saat proses pengembalian, ia memilih opsi alasan berubah pikiran karena dianggap mempermudah proses dan tidak merugikan penjual. Penjual menyatakan akan mengajukan banding ke Shopee dan menyebutkan adanya kemungkinan kompensasi dari Shopee. Namun, Shopee secara sepihak menutup kasus dan forum diskusi, menyatakan bukti tidak cukup, dan mengembalikan barang rusak ke pembeli. Konsumen kecewa karena tidak adanya mediasi yang adil, meskipun telah mengikuti prosedur dan menyertakan bukti yang valid. Lalu ada identifikasi masalah hukum yang muncul. Yang pertama itu ada pelanggaran hak konsumen, yang dimana konsumen tidak mendapatkan produk yang layak dipakai, meskipun sudah memberikan bukti kuat seperti video unboxing. Lalu ini melanggar hak atas kenyamanan dan keamanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lalu yang kedua, keputusan sepihak oleh platform. Shopee menutup forum diskusi tanpa mediasi atau penjelasan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kewajiban platform untuk menyelesaikan sengketa secara adil. Lalu, yang ketiga, tanggung jawab penjual atas produk rusak. Pengiriman produk rusak dapat dianggap sebagai uang prestasi oleh penjual sesuai pasal 1243 KUH Perdata. Lalu yang keempat, sistem retur yang menyesatkan. Pilihan berubah pikiran yang dianjurkan untuk mempercepat proses justru merugikan pembeli karena dapat melemahkan posisi hukumnya. Lalu ini bisa melanggar prinsip transparansi informasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lalu berikutnya analisis undang-undang atau peraturan yang berpotensi dilanggar. Yang pertama, ini ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang dimana pasal 4 huruf A dan C yang berisi konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dalam kasus ini, konsumen dirugikan karena menerima barang rusak dan tidak mendapatkan kejelasan dari Shopee atas penolakan komplain meskipun bukti sudah lengkap. Lalu yang kedua, pasal 7 huruf B dan C. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan menjamin mutu barang. Produk rusak menunjukkan pelanggaran atas kewajiban ini. Lalu yang ketiga, pasal 8 ayat 1 huruf A dan F yang berisi melarang pelaku usaha menawarkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau tidak sesuai dengan informasi yang dicantumkan. Lalu yang kedua, kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata.
pasal 1243 yang menyatakan bahwa pihak yang lalai atau tidak memenuhi perjanjian dapat dianggap wan prestasi. Dalam hal ini, penjual mengirim produk cacat yang tidak sesuai dengan perjanjian jual beli. Lalu yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pasal 45 Ayat 1. Pelaku usaha wajib menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Shopee dianggap melanggar ketentuan ini dengan menutup forum diskusi dan menolak klaim secara sepihak tanpa proses mediasi atau komunikasi yang layak. Lalu yang keempat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi JOUU Nomor 19 Tahun 2016 mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menyelenggarakan sistem secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Sistem retur Shopee yang menyarankan opsi berubah pikiran tanpa memperjelas konsekuensi hukum bisa dianggap menyesatkan dan tidak akuntabel. Lalu, selanjutnya ada solusi hukum. Yang pertama, menggunakan jalur litigasi atau pengadilan. Konsumen dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri terhadap penjual atas dasar wan prestasi, yaitu barang rusak atau tidak layak pakai. Lalu kepada Shopee atas dasar perbuatan melawan hukum PMH karena tidak memberi solusi sesuai prinsip pelindungan konsumen. Lalu ada dasar hukumnya. Yang pertama itu pasal 1243 KUH Perdata, yang dimana pasal ini menjelaskan bahwa apabila salah satu pihak dalam perjanjian, misalnya penjual, tidak memenuhi kewajiban seperti mengirim barang rusak atau tidak sesuai pesanan, maka pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi. Lalu yang kedua, pasal 1365 KUH Perdata, yang dimana jika platform Shopee dinilai lalai atau tidak adil dalam menangani komplain, misalnya menutup forum diskusi sepihak dan tidak memperhatikan bukti yang valid, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Lalu yang ketiga, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana konsumen diberi ruang hukum untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila penyelesaian non-litigasi tidak memuaskan. Lalu yang selanjutnya, jalur non-litigasi. Mediasi melalui Badan Perlindungan Konsumen institusi terkait seperti Badan Penyelesaian Sengketa BPSK yang menerima pengaduan konsumen dan menyelesaikan sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau adjudikasi. Lalu yang kedua, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI yang memberi advokasi dan bantuan hukum kepada konsumen. Lalu yang ketiga, Kementerian Perdagangan RI yang mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan perdagangan digital. Lalu yang keempat, Kementerian Kominfo yang menindak dugaan pelanggaran oleh penyelenggaraan sistem elektronik. Lalu arbitrase, dilakukan arbitrase jika ada klausul dalam kontrak. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dan dimana bila dalam terms atau condition Shopee terdapat klausul arbitrase, maka sengketa wajib diselesaikan lewat forum arbitrase. Lalu kesimpulannya, kasus yang dialami pelanggan Akapulo mencerminkan lemahnya perlindungan konsumen di era digital, yang dimana klaim pengembalian barang ditolak secara sepihak oleh Shopee meskipun konsumen telah mengikuti prosedur dan menyertakan bukti yang jelas. Keputusan tanpa penjelasan ini tidak hanya merugikan sistem e-commerce, hal ini menunjukkan bahwa
hak konsumen atas informasi yang jujur, perlakuan yang adil, dan akses terhadap mekanisme pengaduan masih belum sepenuhnya terjamin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap sistem penyelesaian sengketa yang diterapkan pelaku usaha digital agar lebih adil, transparan, dan berpihak kepada konsumen. Baik, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.